Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adinda Syarimawan. Nama saya Muhammad Rifki. Nama saya Muhammad Akbar Maulana. Di sini kami mau menyelesaikan tugas dari Bapak Abdul Syahid, Yaitu mereview buku dengan judul Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan juga Statistika, yang ditulis oleh Profesor Dr. Sarmano Daira MS dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Jadi buku dasar metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan statistika ini terdiri dari 8 bab. Bab pertama ini membahas pengertian serta perbedaan penelitian kuantitatif dan juga kualitatif, serta statistika yang digunakan sebagai univariat dan multivariat. Di bab 2 menguraikan keberadaan ilmiah dan non ilmiah beserta contohnya. Di bab 3 membahas tahapan penelitian mulai dari identifikasi, pemilihan dan perumusan masalah hingga penyusunan judul, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian di bab 4 menjelaskan tinjauan pustaka yang mencakup kajian teoretik dan kajian empirik. Di bab 5 berisi kerangka konseptual serta hipotesis penelitian, termasuk pengaruh, antivariabel, pengertian hipotesis dan cara penulisannya. Kemudian di bab 6 menguraikan metode penelitian, meliputi jenis dan rancangan penelitian, populasi, sampel, variabel, pengumpulan data, validitas, reliabilitas, dan juga analisis data. Pada bab 7 menyajikan hasil penelitian berupa deskripsi, analisis, serta keterkaitannya dengan teori dan penelitian sebelumnya. Kemudian di bab 8 berisi kesimpulan yang selaras dengan rumusan masalah, tujuan dan hipotesis serta saran terkait implementasi hasil penelitian. Masuk di bab 1 yaitu pendahuluan. Penelitian secara umum terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan menguji teori yang ada dengan analisis statistik, sedangkan penelitian kualitatif lebih menekankan pada penemuan teori baru. Keduanya sulit digabungkan, sehingga yang sering digunakan adalah penelitian kuantitatif yang diperkaya dengan analisis kualitatif untuk memperdalam hasil. Kuantitatif cocok digunakan jika permasalahan sudah jelas, sementara kualitatif lebih tepat bila permasalahan masih belum terdefinisi dengan baik. Kemudian ada statistika. Statistika adalah ilmu yang membahas metode pengumpulan, penyajian, pengolahan data, serta penarikan kesimpulan, dan terbagi menjadi statistika deskriptif serta inferensial. Statistika deskriptif menyajikan data agar mudah dipahami, sedangkan statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data sampel. Berdasarkan skala data terdapat statistika parametrik dan non-parametrik. Dalam penelitian kuantitatif, statistika yang sering digunakan meliputi univariat, yaitu satu variabel terikat, misalnya uji T, ANOVA, regresi, uji Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, chi-kuadrat, McNamara, dan multivariat lebih dari satu variabel terikat, misalnya uji Hotelling, MANOVA, analisis jalur, SEM, dan korelasi kanonikal. Kemudian masuk ke bab 2 tentang kebenaran ilmiah dan non ilmiah. Yang pertama itu kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh dan menggunakan metode secara ilmiah. Tahapan untuk memperoleh kebenaran ilmiah yaitu pertama mengidentifikasi masalah, memilih masalah, merumuskan, menyusun judul penelitian. Kemudian tahap berikutnya membuat landasan teoretik dan landasan empirik. Tahap berikutnya menyusun kerangka konseptual, hipotesis, variabel, dan instrumennya. Kemudian menentukan jenis dan rancangan penelitian, menentukan sampel atau informan, metode pengumpulan data, dan analisis datanya. Contohnya itu kebenaran ilmiah adalah skripsi, tesis, disertasi, dan juga laporan penelitian. Kemudian masuk ke kebenaran non ilmiah. Jadi kebenaran non ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh dengan cara tidak ilmiah, seperti melalui kebetulan, wahyu, coba-coba, atau kewibawaan, dan meskipun sulit dilakukan, sering memberi inspirasi bagi penelitian ilmiah. Contohnya adalah penemuan hukum gravitasi oleh Isaac Newton, yang berawal dari pengamatan kebetulan terhadap buah apel jatuh ke bawah, yang kemudian melahirkan teori penting yang dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi transportasi udara. Kemudian masuk ke bab 3 itu tentang identifikasi masalah, memilih, merumuskan, dan menyusun judul. Yang pertama itu pengertian masalah.
Masalah adalah kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada. Masalah banyak berada di sekeliling kita. Masalah setelah diidentifikasi selanjutnya dipilih dan dirumuskan. Jadi masalah ini dapat diperoleh dengan membaca jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Masalah juga diperoleh serta saat mengikuti kegiatan ilmiah, misalnya seminar, pelatihan ujian karya akhir mahasiswa, dan saat kuliah. Selain itu, masalah juga dapat diperoleh dari pengalaman selama bekerja. Observasi atau pengamatan dapat menjadi sumber masalah. Masalah yang telah diidentifikasi selanjutnya dirumuskan. Rumusan masalah sebaiknya ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan. Selain itu, masalah harus padat makna dan sinkron dengan judul penelitiannya. Rumusan masalah kualitatif berbeda. Kode penelitian kuantitatif, rumusan masalah biasanya diawali dengan kata apakah, sedangkan pada penelitian kualitatif diawali dengan kata bagaimanakah atau mengapa. Rumusan masalah pada penelitian kuantitatif mengandung unsur pengaruh atau hubungan antar variabel, sedangkan pada penelitian kualitatif tidak demikian. Judul dalam penelitian memegang peran yang sangat penting, walaupun tahap pertama penelitian bukan menentukan judul. Pertama kali yang dibaca oleh penilai proposal biasanya adalah judul. Judul yang terlalu panjang sulit dimengerti, sebagai halnya jika berbicara dengan orang bisu biasanya ditolak. Judul penelitian yang baik harus padat makna dan mudah dimengerti. Jika menggunakan bahasa Indonesia, judul penelitian sebaiknya maksimal 12 kata. Jika menggunakan bahasa Inggris, judul penelitian sebaiknya maksimal 10 kata. Lebih 1 atau 2 kata tidak masalah, tetapi tidak boleh judul penelitian panjang seperti abstrak. Kemudian masuk ke tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian pada prinsipnya sama dengan rumusan masalah. Yang membedakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, sedangkan tujuan dan bentuk pernyataan. Manfaat penelitian mengandung 2 komponen penting, yaitu manfaat teoretik dan manfaat praktis. Manfaat teoretik digunakan untuk mengembangkan ilmu, sedangkan manfaat praktis digunakan untuk kebijakan atau implementasi hasil penelitian. Manfaat penelitian harus sinkron dengan saran pada kesimpulan. Pada bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masuk ke bab 4, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu kajian teoretik dan kajian empirik. Kajian teoretik menjelaskan teori yang menjadi dasar hipotesis pada penelitian kuantitatif dan berperan penting dalam menyusun kerangka konseptual. Sedangkan pada penelitian kualitatif, teori bukan landasan hipotesis karena penelitian kualitatif tidak memiliki hipotesis. Landasan teoretik sebaiknya bersumber dari buku teks yang asli, bukan kutipan dari skripsi atau tesis atau disertai orang lain, dan relevan dengan topik penelitian dan mutakhir. Sebaiknya tidak lebih dari 10 tahun. Penulisan kutipan menggunakan Harvard style, yaitu nama keluarga dan tahun itu ditulis. Jika satu penulis ditulis satu nama akhir, misalnya Montgomery, 1984. Jika 2 penulis ditulis semua, misalnya Steele dan Torrey, 1981. Jika lebih dari 2, gunakan nama pertama diikuti et al atau DKK. Jika tidak ada nama penulis, tulis nama lembaga, misalnya Debkes RI, 1989. Penting bahwa nama yang muncul dalam teks harus ada di daftar pustaka, dan sebaliknya daftar pustaka harus memuat nama-nama yang muncul di teks. Untuk skripsi atau tesis disertai tulis semua nama penulis, jangan pakai DKK. B. Kajian empirik. Kajian empirik membahas hasil penelitian sebelumnya yang relevan, orisinal, dan mutakhir sebagai landasan empiris. Sumber terbaik adalah jurnal berreputasi dan umumnya sebaiknya dalam 5 tahun terakhir, meskipun bisa juga menggunakan skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian. Masuk ke bab 5, yaitu kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Kerangka konseptual memuat variabel-variabel yang diteliti dan menunjukkan pengaruh atau hubungan antar variabel. Variabel sendiri adalah konsep yang dapat diukur dan hasil pengukurannya bersifat bervariasi. Kerangka yang hanya berisi mekanisme atau alur berpikir saja kurang tepat. Harus jelas menunjukkan variabel dan relasinya. Untuk penelitian kualitatif, kerangka konseptual dan hipotesis biasanya tidak diperlukan karena tujuan kualitatif adalah merumuskan atau mengembangkan hipotesis.
konsep atau teori, bukan mengujinya. Secara umum, kerangka konseptual adalah memudahkan pemahaman terhadap rumusan masalah, hipotesis jika ada, dan metode penelitian yang dipakai. B. Hipotesis berasal dari kata hypo atau lemah dan tesis pernyataan. Sehingga secara sederhana, hipotesis berarti pernyataan sementara yang belum didukung data atau diuji kebenarannya. Karena itu, penulisan hipotesis tidak perlu diawali kata diduga, karena hipotesis memang sudah merupakan dugaan. Hipotesis harus sinkron dengan rumusan masalah karena ia adalah jawaban sementara atas masalah tersebut. Bersifat padat makna dan dapat diuji kebenarannya secara statistik. Hipotesis berisi variabel yang menunjukkan pengaruh, hubungan, atau perbedaan. Contoh penulisan yang salah adalah diduga upah, pendidikan, dan masa kerja berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Penulisan yang benar adalah upah, pendidikan, dan masa kerja berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Sekian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 6 untuk metode penelitian. Jenis penelitian ini dibedakan menjadi jenis penelitian eksperimental dan non-eksperimental. Untuk jenis penelitian eksperimental merupakan jenis penelitian yang memberikan perlakuan kepada unit yang diteliti. Jika tidak ada perlakuan yang diberikan kepada unit yang diteliti, maka jenis penelitian tersebut dinamakan jenis non-eksperimental. Jadi jenis penelitian eksperimental dibedakan menjadi eksperimental sungguhan dan eksperimental semu. Eksperimental sungguhan yaitu jenis penelitian semua variabel yang berpengaruh terhadap unit yang diteliti. Selain perlakuan yang diberikan dapat dikendalikan, contohnya seperti penelitian eksperimental sungguhan yaitu merupakan pengaruh medroksi progesteron asetat terhadap histologis ovarium tikus putih. Lanjut ke klasifikasi dan definisi operasional variabel. Jadi variabel pada penelitian kuantitatif harus diklasifikasikan sesuai fungsinya. Variabel yang berperan sebagai variabel bebas antara tergantung, moderating, dan variabel kendali mesti disebutkan. Selain klasifikasi juga terdapat definisi operasional agar datanya dapat dianalisis. Cara untuk pengukuran variabel dan satuannya juga perlu disebutkan. Untuk variabel yang berbentuk kualitatif, cara pengukurannya yang biasa digunakan yaitu skala Likert dengan jenjang 1:5. Berdasarkan hasil penelitian, responden Indonesia menggunakan skala Likert dengan jenjang 1:5 sering terjadi tendensi sentral. Untuk menghindari sentral tendensi, skala Likert dapat dimodifikasi menjadi 4 jenjang dengan menghilangkan pertanyaan yang di tengah. Lanjut ke metode pengumpulan data. Jadi penelitian pengumpulan data ini meliputi metode observasi, interview, metode angket, dan dokumenter. Untuk metode observasi sendiri atau metode pengamatan dibedakan menjadi metode observasi partisipasi dan observasi non-partisipasi. Untuk metode observasi partisipasi yaitu metode pengumpulan data yang mana pengumpul data berpura-pura atau berperan aktif seperti responden, misalnya itu seperti peneliti tentang pekerja seks komersial, pengumpul data berpura-pura sebagai pelanggan atau berpura-pura seperti pekerja seks komersial. Untuk kelebihan metode ini, data yang diperoleh lebih lengkap dibanding metode non-partisipasi. Mungkin lanjut ke populasi sampel dan sampling. Untuk setiap penelitian kualitatif harus ada populasi karena penelitian kualitatif akan menyimpulkan karakteristik populasi berdasarkan sampel yang diteliti. Menyimpulkan karakteristik populasi berdasarkan sampel yang diteliti dinamakan generalisasi. Populasi pada penelitian kuantitatif harus ditentukan, misalnya pengunjung supermarket, nasabah bank, tikus putih, dan lain-lain. Untuk penelitian kualitatif tidak ada populasi, tetapi yang ada adalah subjek yang ada aktivitas dan tempat dinamakan situasi sosial. Jadi penelitian kualitatif tidak menentukan jumlah minimal subjek atau informan yang akan diteliti. Masuk ke materi validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi untuk uji validitas instrumen pada penelitian kuantitatif bisa digunakan korelasi person atau Needle Loading CFL. Instrumen pengumpul data dinyatakan valid jika hasil uji T, koefisien korelasi person atau nilai loading diperoleh harga P maksimal 0,05. Uji reliabilitas pada penelitian kualitatif digunakan alpha Cronbach jika hasil
perhitungan diperoleh nilai alfa crown batch minimal 0,7. Berarti instrumen yang digunakan dinyatakan reliable selain alfa crown batch. Uji reliabilitas bisa digunakan CFA. Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif digunakan metode trigulasi. Trigulasi terdiri dari atas 3 jenis, yaitu trigulasi waktu, metode, dan trigulasi sumber. Jika terdapat konsistenan hasil antara metode trigulasi, berarti instrumen yang digunakan valid dan reliable. Masuk ke analisis data. Jadi analisis data membahas tentang uji statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitiannya. Kerangka konseptual seperti pada gambar 5.1 yang hipotesisnya tentang pengaruh upah, pendidikan, dan masa terhadap produktivitas karyawan. Untuk menguji hipotesis ini digunakan metode analisis regresi linear berganda jika variabel tidak bebas skala datanya nominal. Untuk menguji hipotesis penelitiannya digunakan analisis regresi logistik. Jadi untuk hasil penelitian yang perlu dicantumkan dalam subbab adalah deskripsi yang tentang karakteristik unik yang diteliti, misalnya umur, jenis jabatan dan pendidikan pada penelitian laboratorium merupakan deskripsi variabel yang diteliti, misalnya berat badan, kadar lemak, dan lain-lain. Deskripsi karakteristik dan deskriptif hasil penelitian biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Selain mencantumkan deskripsi karakteristik dan deskripsi hasil penelitian, subbab juga mencantumkan hasil penelitian yang sudah diuji kebenarannya, baik yang bermakna maupun yang tidak bermakna. Hasil persyaratan uji statistika yang digunakan juga dicantumkan, tetapi printout analisisnya cukup dicantumkan dalam lampiran. Baik, masuk ke bab 8, hasil penelitian dan pembahasan. Untuk kesimpulannya yaitu hipotesis yang sudah diuji kebenarannya. Oleh karena itu, jumlah kesimpulan sama dengan jumlah hipotesisnya. Penelitian kualitatif untuk jumlah kesimpulannya sama dengan jumlah rumusan masalah dan jumlah tujuan penelitian. Selain itu jumlah kesimpulan juga sama dengan jumlah rumusan masalah plus 3. Yang pertama, kesimpulan untuk pengembangan ilmu. Yang kedua, kesimpulan integrasi antara beberapa variabel. Dan yang ketiga, kesimpulan yang digunakan untuk kebijakan. Contohnya untuk kesimpulan sendiri, perlakuan yang terbaik untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Pelinting rokok diberi lampu penerangan 75 watt dibarengi dengan lagu keroncong. Contoh berikutnya, feromon berhasil mengubah jenis kelamin ikan merah menjadi jenis kelamin jantan. Masuk ke bagian saran. Untuk saran sendiri biasanya berisi tentang implementasi hasil penelitian, yang dimana diusahakan untuk saran jangan berupa penelitian lebih lanjut untuk dikerjakan yang akan datang, tetapi juga implementasi hasil penelitian. Untuk contohnya sendiri, saran terkait dengan kesimpulan hasil dari penelitian. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan, pelinting rokok hendak diberi lampu penerangan 75 watt yang dibarengi dengan lagu keroncong. Contoh berikutnya yaitu mengubah jenis kelamin ikan nila merah menjadi jantan, hendaknya diberi feromon karena konsumen lebih menyukai ikan nila merah jantan. Selain dagingnya yang tebal, warnanya juga menarik.